curahan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari. Semoga kita hidup pandai menyaksikan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, yang dengannya kita berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pilihan hidup kita hanyalah bersyukur atau kufur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku, dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Diciptakan lalu kemudian dibiarkan hidup begitu saja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah itu diwafatkan dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ini dia kesia-siaan tersebut. Sebagaimana seseorang meletakkan mainan di sebuah tempat dan tidak ada apapun yang diinginkan daripada mainan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat, orang yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari berhisab, adalah orang yang mengira bahwa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Pernahkah kita memperhatikan orang bermain-main dengan membuat boneka-bonekaan dari pasir di pantai? Atau membuat mainan di salju? Hanya sekedar untuk bermain-main, tak ada maksud apapun dan tidak ada tujuan apapun daripada itu, hanya sekedar bermain-main dan selesai. Allah membantah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang senada dengannya secara makna menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Dan ini secara logika sangatlah sesuai karena kita manusia ini tidak menciptakan sesuatu, melainkan ada tugas yang kita berikan kepada ciptaan itu. Manusia ciptakan lampu, lihat tugasnya adalah penerangan. Manusia ciptakan kendaraan, lihatlah tugasnya alat transportasi. Manusia ciptakan handphone, tugasnya alat komunikasi. Kita saja manusia yang lemah. Apabila menciptakan sesuatu, kita ada maksud dan tujuan daripada penciptaan itu. Apakah mungkin langit dan bumi yang demikian luas beserta isinya dan di antara isinya itu adalah manusia, Allah ciptakan tidak ada maksud dan tujuan? Ini min abtalil batil. Ini kebatilan yang sangat batil di saat manusia mengira setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban, karena ini mengarah kepada manusia diciptakan sia-sia. Ikhwani wa akhwati fid din. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus dia kerjakan. Melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus. Melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, semua itu Allah terangkan kepada kita, hai manusia, untuk ini kamu hidup. Begini kamu harus hidup.
Seperti ini harusnya engkau melakukan. Seperti ini harusnya engkau bertindak. Diatur oleh agama Allah apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ini makna firman Allah di dalam ayat yang sangat masyhur yang insya Allah mayoritas kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di mana semua yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan ini makna firman Allah di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang kami sisakan di dalam kitab. Semuanya telah diterangkan. Walaupun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Sampai saat ini apabila kita menemukan sebuah masalah, lalu kita ingin mencari apakah ini secara syariat diizinkan atau tidak, apakah ini halal hukumnya atau haram, apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau jalan yang dibenci Allah, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ditemukan jawabannya melalui Al-Quran dan hadis. 1400 tahun lebih Rasul telah meninggalkan kita, umatnya, akan tetapi al-yawma akmaltu lakum, hari di mana Allah menyempurnakan agamanya sampai sekarang bertahan. Tak ada pertanyaan. Walau telah ditinggal oleh Nabi SAW 1400 tahun, kalau itu pertanyaannya, apakah ini hukumnya halal atau haram, apakah ini hukumnya diizinkan Allah atau dilarang, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh mereka para ahli ilmu yang mempelajarinya dari Al-Quran dan diikuti oleh murid-muridnya dan disampaikan oleh para ahli ilmu dan para murid-muridnya kepada kita. Ana ingin mengatakan, inilah dia kebenaran. Allah mengajarkan kepada manusia, ini loh yang harus kalian kerjakan, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian ucapkan, ini yang harus kalian hentikan, ini yang harus kalian ambil, ini yang harus kalian tinggalkan, ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Semua itu diterangkan oleh Allah Ta'ala dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, apabila kita melihat diri kita, kita akan menemukan beberapa anggota tubuh kita yang mampu kita kuasai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua organ tubuh kita bisa kita atur. Terutama organ tubuh bagian dalam. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, ada aneka ragam. Sesuatu yang di dalam tubuh kita tidak bisa atur. Dia berjalan sesuai dengan ciptaan Allah terhadapnya. Adapun diri kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mengatur paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, darah yang mengalir kita tidak bisa atur. Namun dari organ tubuh ada beberapa hal yang bisa kita atur. Maksud kita atur adalah kita yang mengarahkan. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu, kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada hati dan pikiran. Apabila kita melihat syariat Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk setiap organ tubuh yang bisa kita gunakan itu, semuanya telah lengkap. Allah terangkan, Rasul terangkan, ini yang boleh, ini yang tidak. Mata, apa saja yang boleh untuk dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat. Lisan, apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang tidak boleh untuk diucapkan. Hal yang sama dengan telinga, apa saja yang boleh untuk didengar, apa saja yang tidak boleh untuk didengar. Semua telah diterangkan oleh Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan agama dengan kebenaran tersebut. Ini yang Anda sebut tadi dengan kebenaran. Taib. Kalau kita sudah mengerti, faham apa yang Anda katakan tadi, ketahuilah bahwa di akhirat kelak, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai kepada engkau ayat-ayatku, sudah sampai kepadamu keterangan dariku, lalu bagaimana engkau berbuat
dan bagaimana engkau bertindak. Apa itu yaumil hisab? Yaumil hisab adalah ketika Allah menanyai kita, ini yang telah kuterangkan kepada engkau melalui Rasul-Rasul, lalu bagaimana engkau bertindak. Ma'asyarul muslimin. Orang yang selamat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengerti apa yang harus dia kerjakan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia telah pelajari daripada kebenaran itu. Mereka yang akan selamat di padang mahsyar. Di saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ketika Allah bertanya, wa madza ajabtumul mursalin? Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Dua pertanyaan besar padang mahsyar. Madza kuntum ta'budun? Siapa yang kalian ibadati? Wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita beriman bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Dan ketahuilah pertanggungjawaban itu di poin ini. Allah telah terangkan kepada kita kebenaran, bagaimana kita menyambut kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekkannya. Apakah sesuai dengan arahan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah diajarkan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, atau kita melenceng? Kita tahu ini tidak boleh untuk dilihat. Lalu bagaimana kita dengan ketika tawaran maksiat itu datang? Kita tahu ini tidak boleh untuk diucapkan. Lalu kemudian orang membicarakannya, apakah kita akan ikut membicarakannya? Kita tahu ini tidak boleh didengar, apakah kita mendengarnya? Kita tahu itu tidak boleh, tempat untuk kaki kita tidak dilarang untuk melangkah ke sana, apakah kita akan melangkah ke sana? Kita tidak boleh untuk berprasangka buruk, apakah kita akan berprasangka buruk? Tidak ada manusia yang tidak menginginkan keselamatan di akhirat. Akan tetapi banyak manusia yang hanya ingin selamat, tapi tidak mau mencari yang mana yang harus dia lakukan. Kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang mana, tidak mau mencarinya. Sibuk dengan kebiasaan harian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ketika dia tidak mau untuk mencari mana kebenaran yang diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjalan di atas kebenaran tersebut. Sementara kebenaran sudah Allah ajarkan secara lengkap. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, diterangkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram telah jelas, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja ada perkara yang samar-samar, la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Bukan tidak ada hukum, namun diketahui oleh sebahagian manusia, para ahli ilmu yang mempelajarinya, tempat di mana manusia harus bertanya, ini sebenarnya masuk hukum halal atau masuk hukum haram. Saudaraku, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kalau kita tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ini di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana kita akan selamat ketika nanti kita dimintai Allah pertanggungjawaban? Imam Hasan Al-Basri sangat masyhur dengan ilmunya, sangat masyhur dengan ibadahnya, sangat masyhur dengan zuhudnya, sangat masyhur dengan ketaatannya kepada Allah. Ketika ditanya, bagaimana engkau menjalani hari-hari engkau wahai imam?
kata beliau, aku tidak pernah mengucapkan satu kata dengan lisanku sebelum aku tahu apakah ini boleh aku ucapkan atau tidak. Sekiranya boleh aku ucapkan, aku ucapkan, kalau tidak aku hentikan. Dan aku tidak akan melangkahkan satu langkah dari kakiku sampai aku mengetahuinya ini di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah aku langkahkan, sekiranya tidak di atas ridho Allah saya hentikan. Begini ternyata Imam Hasan Al-Basri mencari dan mewujudkan kesolehan yang sangat luar biasa di dalam biografi beliau. Setiap kata beliau tidak ucapkan sampai beliau yakin ini di atas yang halal. Beliau tidak langkahkan satu kaki sampai beliau yakin langkah kaki itu di atas yang halal. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Agama yang benar. Agama yang di dalamnya diterangkan seluruh kebenaran. Seluruh yang diridhoi Allah. Seluruh yang dicintai Allah. Dan diterangkan juga seluruh yang dimurkai Allah untuk kita jauhi. Itulah dia agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan yang paling sempurna di antaranya adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang sudah banyak orang ketika beragama cukup seperti agama orang di tengah-tengah masyarakat saja sudah. Nggak mau lagi nyari, nggak mau lagi untuk mencari, bertanya mana sebenarnya yang diinginkan Allah, mana sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini berbahaya. Kenapa? Karena perjalanan agama dari zaman Rasul sampai sekarang sudah terlalu lama. Sudah terlalu jauh. Negeri kita ini dan zaman kita hidup di dalamnya sudah terlalu jauh daripada zaman kenabian dan bahkan juga jauh dari negeri kenabian. Tidak, kita dapat jauh dua kali. Jauh dari zaman kenabian dan jauh dari negerinya. Tidakkah kita khawatir sesuatu yang ada di tengah-tengah kita ternyata sesuatu yang sudah berubah dari agama yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita yakin semua yang kita dengar, semua yang kita saksikan di tengah kehidupan sehari-hari kita bersama masyarakat kita semuanya adalah kebenaran? Marilah saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat untuk menyimpulkan bahwa mustahil. Perjalanan waktu yang sangat panjang, perjalanan negeri yang sangat jauh, semua yang sampai kepada kita sesuai betul 100% dengan apa yang diajarkan, kebenaran diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW yang pernah disampaikan oleh Rasul kita tercinta SAW. Sehingga kalau kita mencerna tersebut, timbul sebuah kesimpulan penting, kita harus mencari kebenaran. Mana sebenarnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, mana yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, tidak lebih, tidak kurang. Untuk menyelamatkan diri kita. Di hadapan Allah. Di saat kita ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Di sisi lain, banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang dari lahirnya sampai wafatnya di tengah komunitas yang memang bukan muslimin? Ya, sehingga mereka tidak tahu kebenaran itu bagaimana, karena hidupnya di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang bukan kaum muslimin, yang mungkin membenci agama Islam dan menyatakan agama Islam itu agama yang batil. Jawaban anak selalu mengatakan, alhamdulillah antum peduli kepada mereka. Namun anak ingatkan, sebenarnya dilarang, lalu kemudian kita lakukan. Dalam surah Al-Asr, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk saling nasihat-menasihati menuju kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, semuanya rugi.
Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam rangka kebenaran. Dalam rangka kebenaran mereka saling menasihati. Oh, itu salah loh. Yang benarnya begini. Ini ayat-ayatnya, ini hadisnya, begini Rasul mengamalkannya, begini para sahabat mengerjakannya, begini Rasul ketika hidup bersama kaum muslimin, begini pengamalannya. Ini adalah indikasi orang-orang yang selamat di akhirat. Saling menasihati kebenaran. Nasihat maksudnya adalah diamalkan dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar ngomong. Enggak. Menegur saudara-saudaranya agar bertahan di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kalian ini benci akan kebenaran itu. Maka selamatkan diri kita daripada sifat tersebut. Sifat yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Telah datang kebenaran anaknya detik-detik pertemuan terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh selalu menasihati anaknya di saat dia melihat sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh anaknya. Sampai pertemuan yang paling terakhir pun Nabi Nuh masih tetap memberikan nasihat itu kepada anaknya. Maka ketika anak melakukan kesalahan lalu kita tidak menegur, padahal kita tahu anak melakukan kesalahan, kita tidak menegurnya, di akhirat kita sebagai seorang ayah telah melanggar kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk terhadap anak kita. Maka setiap kita tahu mereka melakukan hal yang salah, kita harus menasihati. Harus menasihati. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Allah telah memberikan kepada kita, di pundak kita tanggung jawab untuk mereka. Dan kita ingin selamat dengan memberikan nasihat. Bukan merubah, enggak. Memberikan nasihat. Soal merubah tidak merubah, ini urusan dia dengan Robnya. Tapi kewajiban kita kepada Rob kita adalah ketika salah sampaikan. Maka kepada orang yang mereka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanggung jawab kepada kita untuk mendidik, untuk menasihati, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Maka berbeda orang yang di luar kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan kita yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Tunaikan tugas kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menasihati setiap kesalahan yang kita lihat. Wallahu a'lam. Nah, tujuannya adalah untuk di akhirat kita sudah tunaikan kewajiban kita yang diembankan Allah di pundak kita. Jadi tak ada kata saya sudah nasihati anak saya berkali-kali, tidak mau saya biarkan saja, Ustaz, udah malas saya ngomong dengan dia. Nggak ada. Nasihati terus, bertemu nasihati terus, bertemu nasihati terus. Nampak kesalahan, ingatkan terus. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di akhirat di hadapan Allah. Ketika Allah memberikan beban kepada kita atas pertanggungjawaban kita terhadap mereka. Wallahu a'lam. Karena waktu juga yang sudah habis, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk benar-benar mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh Allah, kebenaran yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW, dan ketahuilah kita dituntut untuk itu. Berilmu tentang apa yang Allah sampaikan, berilmu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, itu merupakan kewajiban kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah, tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban kepada kita untuk mengetahui kebenaran, agar kemudian kita bisa berjalan di atas kebenaran tersebut, agar kemudian di akhirat, di saat dimintai pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di permukaan bumi di hadapan Allah untuk mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan di akhirat kelak. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari wang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja. Tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu? Apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi SAW sabdakan, ma naqasat sadaqatum min mal, harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai, di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi SAW, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang saiz dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekadar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah Quran, halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah yang ada di masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak